bersifat. Nah, keadilan ekologis, pertama-tama pokok masalahnya adalah seperti sudah saya katakan, ekosistem dipelajari oleh ekologi dan kemudian menjelma di dalam ekonomi. Bagaimana oikos ini, rumah tangga ini, dunia ini menjadi sorotan refleksi kita di dalam merumuskan paham keadilan ekologis. Jadi, kalau tadi individu dengan masyarakat, sekarang individu, masyarakat, dan juga dengan dunia, dengan makhluk-makhluk lain, bahkan juga yang kita kategorikan dengan non-makhluk. Maka pokok masalahnya adalah hidup manusia dengan relasinya dengan alam. Saya katakan hidup manusia bukan hidup cecak atau hidup tokek, tapi manusia, karena bagaimanapun refleksi kita siang hari ini lebih berbicara bertolak dari paham kita sebagai manusia. Saya tidak berani mengatakan ada paham keadilan oleh seekor tokek, karena saya bukan tokek. Saya adalah manusia, maka saya memang secara sadar adanya bias kemanusiaan ini, maka memang kita merefleksikan hidup manusia dalam relasinya dengan alam. Alam seperti bukan hanya makhluk hidup, melainkan juga bahkan makhluk non-hidup. Karena bagaimanapun nanti akan kita tahu apa itu hidup, bisa menjadi refleksi filosofis yang paling dalam. Maka makna keadilan bukan hanya bagi manusia, tapi juga apa yang adil bagi alam, bagi batu, bagi air, bagi cacing, bagi kerbau, bagi singa, bahkan juga bagi makhluk-makhluk yang hidup di kedalaman ratusan meter di bawah laut. Maka isinya ada di mana? Isi keadilan ekologis menurut saya terkait dengan bagaimana distribusi sumber daya alam ini bagi manusia. Itu yang pertama, bagaimanapun. Sudah saya katakan bahwa kita bertolak dari diri kita, manusia. Maka fokus pertama adalah manusia. Bagaimana itu didistribusikan sumber daya alam ini secara lebih merata dalam prinsip kesetaraan kepada semua manusia. Pertambangan biasanya kita tentang bukan pertama-tama bagaimana kita dilarang memanfaatkan sumber daya alam, tetapi masalahnya adalah pada pembagiannya yang tidak merata atau kerusakan-kerusakan yang terjadi, bukan pertama-tama pada eksplorasinya. Karena memang secara filosofis pun kita tahu bahwa alam ini adalah untuk hidup manusia, bahkan hidup yang lebih baik. Tapi ketika caranya menjadi salah dan yang lain dikorbankan, bukan hanya alam tetapi juga kelompok manusia yang lain, maka itulah yang menjadi persoalannya. Ketidakadilannya ada di sana. Maka distribusi menjadi bagian pertama. Yang kedua adalah sebaliknya, kalau alam kemudian dibagikan dalam masyarakat, maka kemudian yang kedua adalah bagaimana manusia mengakui dan menghormati alam. Kalau dulu kita bisa semenang-menang begitu saja membunuh kecoa, maka mungkin pertanyaannya apakah itu adil ketika kecoa itu sebenarnya hanya sekedar lewat di muka kita lalu kita injak. Mungkin menjadi persoalan filosofis ketika pada akhirnya kita tahu bahwa yang namanya kecoa mempunyai hak hidup juga di dunia ini. Kalau dianggap bahwa kecoa hanya sekedar menjadi hewan pengganggu, maka memang sekedar bisa dimatikan. Tetapi apa itu mengganggu? Disitulah nanti akan kita lihat bagaimana persoalan keadilan terkait dengan relasi antara yang satu dengan yang lain, termasuk manusia dengan alam, dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka kata kesalingan menjadi penting. Apakah ada kesalingan manusia dengan, kalau tadi dalam keadilan sosial manusia dengan masyarakat, maka sekarang dengan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa ada kesalingan manusia memelihara tanaman dan tanaman untuk manusia? Sekarang makin hari disimpulkan bahwa memang ada keterkaitan. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa dalam globalisasi ini sebuah kepak sayap di Meksiko, kepak kupu-kupu di Meksiko bisa mempengaruhi di belahan bumi Eropa misalnya. Atau bahkan Einstein pernah mengatakan bahwa kalau ada serangga, seluruh serangga di dunia ini mati, maka punahlah kehidupan.
hanya untuk menunjukkan bagaimana yang satu sungguh terkait dengan yang lain. Kesalingan menjadi faktor penting dari refleksi kita dalam pembicaraan tentang keadilan ekologis. Sebenarnya seperti tadi saya katakan, isi keadilan ekologis ini masih harus terus-menerus dirumuskan. Mengapa terus-menerus dirumuskan lebih jelas? Kalau tadi saya katakan keadilan yang lebih terkait dengan manusia sudah makin hari makin baik dirumuskan di dalam faham asasi manusia, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sampai kepada kovenan tentang hak sipil dan politik, dan kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi yang lebih spesifik yang biasa disebut HAM generasi pertama, dan kemudian keadilan sosial mulai makin baik juga dirumuskan di dalam hak-hak kovenan internasional, kovenan tentang hak sosial, ekonomi dan budaya, dan kemudian juga berbagai konvensi yang ada. Maka sekarang wacana tentang HAM generasi 3 yang juga membicarakan, mengaitkannya dengan hak terkait dengan ekologi perlu makin hari makin dirumuskan. Benar bahwa sudah ada berbagai konvensi yang terkait dengan misalnya tentang limbah kimia, ada Basel Convention, ada berbagai macam konvensi, saya tidak hafal, tetapi berbagai konvensi yang terkait dengan lingkungan hidup makin hari makin ada. Dan sekarang pun misalnya pembicaraan PBB tentang climate change makin hari makin mendalam. Saya kira nanti pada akhirnya bisa merumuskan lebih jauh lagi tentang keadilan ekologis. Karena seperti tadi saya katakan, ekologi bukan hanya ada yang di sekitar kita, melainkan juga pada level yang lebih global. Bukan hanya ada yang biosfer di sekitar manusia, tapi sampai kepada stratosfer yang jauh di atas bumi kita. Mulai dari adanya lubang ozon, adanya pemanasan global, sampai pada pencemaran air, udara, dan tanah. Maka bagaimana caranya mewujudkan keadilan ekologis? Tidak bisa tidak, seperti yang lain juga, hukum menjadi penting. Tapi jangan lupa, karena ekonomi selama ini menjadi salah satu biang kerok dari seluruh kerusakan ekologi. Karena ekonomi yang seharusnya bagian dari ekologi makin berdiri sendiri, maka sebenarnya ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar sustainable development, tapi juga berkelanjutan dalam konteks kehidupan bersama. Ekonomi adalah oikos, nomos, aturan-aturan tentang rumah tangga. Secara filosofis demikianlah bunyinya. Maka rumah tangga dunia inilah yang harusnya diatur sungguh-sungguh berpijak pada kehidupan, bukan pada sekedar keuntungan, bukan pada profit. Karena kalau demikian, yang satu akan dirugikan, karena yang satu akan rugi, yang satu akan untung. Tapi bagaimana dunia ini sebagai oikos, sebagai rumah tangga, bukan hanya dipahami dan diatur, tapi sungguh-sungguh menjamin kehidupan bersama. Itulah bagaimana kita mencoba menjamin yang namanya keadilan ekologis. Ruang lingkup dari keadilan ekologis, kalau kita tadi coba sedikit membandingkan, yang pertama adalah individu dengan individu, yang kedua individu dengan masyarakat, maka sekarang makin jelas bahwa ekologi mencakup keseluruhan bumi, keseluruhan dunia ini, maka individu dengan alam. Bahkan saya berani mengatakan bukan hanya dengan bumi, tetapi juga dengan hal yang ada di antariksa, karena kita belum tahu persis apa kaitan yang di dalam antariksa dengan manusia yang ada. Tapi kita tahu pun, misalnya adanya bulan mempengaruhi laut, menjadi sangat jelas bahwa itu ada kaitannya. Maka sebenarnya kita tahu alam ini adalah alam dalam arti yang paling luas. Karena alam ini bukan hanya mencakup masyarakat yang lokal, tetapi lebih masyarakat internasional. Seperti tadi saya katakan, perkara ekologi sekarang makin mengglobal, makin menjadi universal. Maka ruang lingkupnya sekarang meloncat jauh sekali. Bukan hanya ada yang sekitar Jakarta, sekitar Depok, tapi juga sampai kepada seluruh dunia ini. Bukan hanya perkara Indonesia, tapi ruang lingkup keadilan ekologis justru ketika ketidakadilan itu makin dirasakan, maka sekarang ruang lingkupnya juga makin meluas. Yang terakhir, saya kira individu ini adalah
juga tidak lepas secara spasial dengan masyarakat internasional, tapi juga dengan secara temporal dengan generasi yang akan datang. Keadilan ekologis akan mencakup keadilan juga bagi generasi yang akan datang. Karena kalau tidak, bagaimana alam ini sungguh-sungguh diperhatikan dan ditata dengan baik atau dipelihara dengan baik, maka generasi yang akan datang akan mengalami ketidakadilan, karena mereka hanya akan mewarisi kerusakan-kerusakan. Maka ruang lingkupnya adalah ruang lingkup yang meloncat dari sisi waktu, bukan hanya sekarang, tapi juga yang akan datang. Tapi persoalan filosofinya pun makin banyak. Karena kemudian, apa arti alam bagi manusia? Apa arti makhluk hidup yang lain? Apa arti yang tidak hidup? Bahkan kata tidak hidup pun bisa dipertanyakan secara filosofis. Apakah batu itu makhluk yang tidak hidup? Karena mungkin saja dia mempunyai getaran-getaran. Bahkan misalnya beberapa hari yang lalu di sebuah surat kabar, kita bisa membaca sebuah artikel tentang tumbuhnya koral lautan yang terkait dengan pasang surut dan pasang naik dari lautan. Kita akan bisa melihat bagaimana yang kita anggap batu, kita anggap karang, ternyata juga hidup, juga berkembang. Artinya apa? Rumusan-rumusan yang terlalu hitam putih antara hidup dan mati sungguh-sungguh perlu kita revisi lebih jauh lagi. Maka memang alam bagi manusia perlu direfleksikan secara mendalam. Karena keadilan adalah perkara relasi, maka hubungannya juga menjadi penting. Bukan hubungan antara manusia dengan alam saja, tapi juga manusia dengan masyarakat internasional. Apakah memang sungguh mempunyai kaitan-kaitan yang satu dengan yang lain? Saya paling suka sebagai ilustrasi adalah apa yang dilukis di dalam relief di Candi Borobudur. Saya lahir dari sekitar sana, dan saya memang mengamati bagaimana Candi Borobudur bisa menjadi sarana kita menjadi lebih bijak di dalam hidup ini. Salah satu relief menggambarkan seekor burung yang mempunyai dua kepala. Yang satu tamak dan tidak mau tahu, yang satu lebih arif kepalanya. Bukan arif Siddhartha, tetapi arif dalam arti bijak. Dan memang arif Siddhartha adalah Siddhartha yang arif, yang bijak. Tapi kita tahu, yang mau digambarkan oleh burung itu adalah bahwa satu burung dengan dua kepala. Yang satu suatu hari menemukan makanan yang beracun, tetapi karena dasar tamak, dia langsung mau memakan. Kepala yang lain mengatakan, jangan dimakan, nanti kita mati. Enggak, ini enak dan akan mengenyangkan saya. Akhirnya nekat dan dia memakan makanan itu. Lalu matilah dua-duanya. Karena memang satu burung dengan dua kepala. Dan saya kira itulah salah satu refleksi nenek moyang kita terkait dengan keadilan ekologis. Kalau yang satu tamak, yang satu serakah, yang mati bukan hanya yang serakah, melainkan juga semuanya. Karena kita masing-masing sungguh-sungguh saling terkait dan juga saling tergantung dalam hidup ini. Maka demikian juga persoalan filosofisnya adalah, mampukah kita merumuskan hubungan manusia dengan masyarakat internasional, dengan seluruh umat manusia ini, termasuk di dalamnya apakah generasi mendatang itu menjadi fokus refleksi kita. Karena kalau tidak, kita pun mengatakan mereka tidak punya hak hidup, lalu kita bisa mencabik-cabik dan dengan serakahnya menghabisi bumi ini. Maka teman-teman, saya kira beberapa gambar ini saya coba sedikit memberikan bagian tentang apa arti keadilan, sampai nanti akhirnya sebagai adendum, sebagai tambahan, saya merumuskan apa itu keadilan ekososial. Tapi lebih dahulu kita kembali sebagai ringkasan. Keadilan, kalau ditelusuri, akhirnya mau mengatakan bahwa atau berusaha menjawab pertanyaan bagaimana manusia hidup dengan baik. Bukan hanya sekedar hidup-hidupan, tapi hidup yang baik. Maka beberapa unsur penting, ada harkat martabat, ada hak kebebasan, kesempatan,
kesetaraan, non-diskriminasi, hormat, kesalingan, tanggung jawab menjadi poin penting. Saya katakan poin-poin penting karena mungkin dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain mempunyai urutan prioritas yang berbeda, tetapi semuanya ada. Bahkan para pemikir pun bisa merumuskan berdasarkan cara pandangnya dengan prioritas-prioritas yang mungkin tidak sama dengan pemikir lain. Tapi yang saya paparkan di sini adalah beberapa unsur penting yang saya kira ada dalam setiap konsep keadilan. Dalam hubungannya individu dengan masyarakat, seperti tadi saya katakan, Aristoteles sudah mulai merumuskan tentang keadilan distributif. Demikian juga dengan Thomas Aquinas. Dan dalam konteks hubungan individu dengan masyarakat itulah ada yang namanya keadilan distributif, yaitu bagaimana individu berhadapan dengan masyarakat dan mendapatkan apa yang menjadi haknya dari masyarakat dengan prinsip entitlement and deserve, dalam bahasa Indonesia yang paling sederhana dengan pahala dan ganjaran, meskipun kita harus rumuskan lebih jauh lagi sebenarnya. Tapi intinya adalah keadilan distributif sebenarnya sudah mulai merumuskan tentang apa itu keadilan sosial. Meskipun kemudian dalam refleksi lebih jauh lagi, ketika masyarakat dipahami sebagai sebuah entitas yang juga mempunyai hak hidup, maka muncullah paham tentang keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan di mana masyarakat, sebagai entitas juga mempunyai hak hidup yang baik, bukan hanya sekedar tertib, bukan hanya sekedar aman, tetapi juga mempunyai kualitas-kualitas sebagai masyarakat yang menjamin individu juga pada akhirnya. Nah, kalau saya gambarkan bagannya lalu seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa ternyata keadilan yang selama ini kita pikirkan lebih berpijak pada manusia, berpijak pada masyarakat yang ada sekarang ini, dan tidak jarang terjebak pada pemikiran-pemikiran filosofis politis yang masih dominan sekarang ini. Dan bagaimanapun politis pun bisa menjadi kerangka atau bahkan menjadi penjara dari keadilan. Maka kemudian saya kira adanya paham tentang keadilan ekologis sungguh memperluas cakrawala berpikir kita. Karena keadilan ekologis tidak hanya berbicara tentang manusia, tentang masyarakat yang ada sekarang ini, karena juga akan berbicara tentang masyarakat yang akan datang, bahkan juga dengan makhluk-makhluk lain, bahkan juga dengan mungkin yang non makhluk, entah itu batu, air, tanah, udara, dan segala macam. Maka keadilan ekologis akan berbicara tentang hidup alam seisinya dan juga terkait dengan manusia, hidup generasi yang akan datang. Saya mencoba menggambarkan bagaimana adanya paham keadilan ekologis sungguh menguat cakrawala baru tentang keadilan, mulai mendobrak cara berpikir lama yang terkungkung pada paham tentang manusia. Nah, lalu akhirnya bagaimana dengan keadilan ekososial? Saya hanya sekedar mencoba merumuskan keadilan ekososial. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang hal ini. Meskipun saya kira keadilan ekologis adalah bagian dari keadilan sosial, meskipun juga di lain pihak dia memperluas tentang keadilan sosial yang selama ini dipahami, memperluas secara spasial maupun memperluas secara temporal. Maka keadilan ekososial sedikit lebih mempersempit menurut saya, karena itu terkait dengan masyarakat yang ada. Jaminan hidup yang baik bagi masyarakat manusia, bahkan mungkin sekarang hanya yang sekarang ini, dalam kaitan eratnya dengan lingkungan hidupnya, yang pada akhirnya juga memberi hidup yang berkelanjutan, sustainable livelihood bagi kedua belah pihak. Tapi silahkan nanti teman-teman mencoba merumuskan sesuatu yang lebih baru tentang ekososial. Karena bagi saya, kalau kita berbicara keadilan ekologis, sebenarnya sudah berbicara juga tentang keadilan ekososial. Tetapi memang dimensi manusianya di lain pihak bisa sedikit lebih samar-samar. Meskipun kalau kita mau
dipertegas lagi, tidak akan ada samar-samar karena rumusan ini adalah rumusan manusia. Maka di sanalah juga keadilan itu, keadilan ekologis adalah juga keadilan untuk manusia dan keadilan untuk masyarakat. Maka kalau saya merumuskan keadilan, sekali lagi, individu dan alam adalah keadilan ekologis, masyarakat keadilan distributif, individu, alam. Jadi ada 3 hubungan: individu, alam, dan masyarakat. Keadilan sosial ada dalam konteks individu dan masyarakat, dan keadilan ekologis individu dengan alam. Atau mau sedikit lebih digambarkan, keadilan ekososial adalah kaitan alam dengan masyarakat. Gambar lain, kalau mau dibuat kurang lebih sebenarnya sama, hanya mau mengatakan bahwa individu dengan individu adalah keadilan komutatif, individu dengan alam adalah komutatif dalam konteks ekologis. Saya dengan kecoa, saya dengan cacing, saya dengan batu. Tetapi keadilan ekososial adalah masyarakat secara lebih luas dengan alamnya, karena bagaimanapun menurut saya itu juga akan memberikan keadilan pada individu. Meskipun kalau terlalu dimutlakkan, kita juga akan terjebak kepada otoritarianisme sosial. Maka semoga beberapa gambar ini, beberapa bagian ini, beberapa pokok pikiran ini bisa kita diskusikan lebih jauh tanpa mengurangi rasa hormat saya pada segala macam masukan yang sudah dan akan Anda berikan. Saya cukupkan paparan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita buka sesi untuk tanya jawab. Di forum online sudah ikut beberapa orang. Ada satu tadi dari Milan, kita lihat ada dari Jambi juga ikut, dan ada beberapa orang dari Jakarta, dan sudah ada juga beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang ikut online. Ada pertanyaan Romo dari Kolis. Pertanyaannya pertama, apakah welfare state merupakan wujud dari pelaksanaan keadilan sosial, dan apakah basis paradigma keadilan sosial hanya bertumpu pada liberalisme dan sosialisme? Pertama. Kedua, apa prasyarat relasi yang memungkinkan keadilan ekososial? Prasyarat relasi. Ketiga, apa kaitan antara keadilan ekologis dengan Green Constitution? Bagaimana relasinya itu? Kemudian ada juga pertanyaan dari Koko. Jika basis keadilan adalah relasional, lalu relasi seperti apa yang memungkinkan terjadi dalam keadilan ekososial? Itu beberapa pertanyaan. Tapi mungkin sebelum dijawab oleh Romo, kalau ada tanggapan dari peserta audiens ini, dipersilakan. Pak Arif, ada yang Pak Data atau teman-teman yang lain? Mungkin sedikit saja Romo. Aristoteles pernah mengatakan keadilan legalis itu keadilan yang paling lengkap. Terkesan ini sangat legitim. Sehingga dalam konteks negara hukum yang otoritarian misalnya gitu, kelihatannya hukum harus dipositifkan terlebih dahulu. Semua keadilan itu harus dipositifkan terlebih dulu, baru kemudian cara yang disebutkan oleh Romo tadi baru bisa jalan. Tapi tampaknya kita sepakat tidak semua yang dipositifkan itu bisa sesuai dengan konsep-konsep yang ditawarkan. Dengan demikian sebenarnya harus ada cara di luar hukum untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa katakanlah menyerap makna dari keadilan ekologis itu. Saya kira tanggapan saya itu. Ada lagi ingin menanggapi? Silakan. Mau tanya, ini kan kalau saya
keadilan konsep awal dari yang hanya keadilan hingga ke keadilan ekologis kemudian ekososial ini kan seperti apa ya, konsep keadilan yang semakin dalam dan semakin luas. Pertanyaan saya, dalam hal mewujudkan keadilan itu, masing-masing keadilan itu apakah kemudian jadi bertahap juga gitu? Artinya keadilan ekologis ini baru bisa terwujud misalnya apabila keadilan sosial sudah terwujud, dan keadilan sosial ini bisa terwujud apabila keadilan individu sudah terwujud, atau bisa loncat dengan konsep yang sedang berkembang gitu, negara-negara yang secara implementasi mungkin keadilan sosialnya belum terwujud tapi mau langsung ke keadilan ekologis itu bisakah? Oke.